Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya, Adi Setiawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari Perang Dingin dalam bidang politik. Perang Dingin yang setelah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, perang ideologi antara komunis dengan liberal ternyata memberikan dampak yang nyata di dalam politik. Ada beberapa dampak itu, di antaranya adalah terjadinya revolusi komunis yang ada di Tiongkok, kemudian revolusi yang terjadi di Kuba, Perang Vietnam, serta Perang Korea. Upaya Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam persaingan memicu lahirnya Perang Dingin, yang kadang pula memanaskan bumi, menjadi peperangan yang mempertemukan dua kubu yang saling curiga. Alhasil, peperangan berlanjut dengan keegoisan yang menuntut realisasinya kepentingan masing-masing pihak yang bertikai. Yang pertama, pemerintahan komunis Tiongkok. Perseteruan antara komunis dan nasional mulai terjadi selepas Perang Dunia Kedua. Perang saudara yang terjadi antara tahun 1946 hingga 1949 dimenangkan oleh kubu komunis, yang akhirnya muncullah Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949 yang dikendalikan oleh kubu komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Sementara itu, kubu nasionalis yang terkalahkan kemudian melarikan diri ke Pulau Taiwan dan mendirikan negara baru, negara Taiwan, yang didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat pun secara tegas tidak mengakui adanya negara Republik Rakyat Tiongkok dan hanya mengakui negara Taiwan dengan alasan antara Taiwan dan Amerika Serikat memiliki persamaan ideologi. Kenyataan ini kemudian membuat Perang Dingin bukan hanya berlangsung di Eropa, namun juga di Asia. Amerika Serikat yang tengah mengkampanyekan paham liberalisme merasa terancam dengan munculnya negara Tiongkok yang menjalin kerjasama dengan Uni Soviet. Perang Korea. Bukan hanya di Tiongkok, persaingan memperebutkan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlangsung di Korea. Pada tahun 1950 sampai dengan 1953 terjadi Perang Korea, yang akhirnya Korea terbelah menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Amerika Serikat yang khawatir dengan menyebarnya paham komunis di Asia memberikan dukungan terhadap Korea Selatan, sementara Uni Soviet mendukung Korea Utara. Perang yang pertama kali pecah pada bulan Juni 1950 itu ditandai dengan serangan tentara Korea Utara terhadap Korea Selatan. Serangan berhasil merebut ibu kota Korea Selatan, Seoul. Pasukan gabungan PBB kemudian diterjunkan guna menghalau laju serangan pasukan Korea Utara. Namun yang terjadi bukannya perang berhenti, tetapi perang malah menyeret Tiongkok yang mendukung Korea Utara. Perang antara aliansi komunis melawan pasukan gabungan PBB terus berlanjut hingga tahun 1953. Perang baru berakhir setelah adanya perundingan, sebuah gencatan senjata membangun perbatasan antara Korea, di mana pertempuran berakhir ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953. Revolusi Kuba. Revolusi Kuba terjadi saat kepemimpinan Fulgencio Batista. Batista memerintah Kuba secara otoriter. Pemimpin revolusi Kuba yang paling terkenal adalah Fidel Castro. Castro melakukan beberapa kali gerakan revolusi tahun 1953 sampai 1955 dan 1955 sampai 1959. Selain melakukan revolusi di dalam negerinya, Castro juga mencari bantuan dari luar negeri, seperti Meksiko. Kemudian mendapat bantuan dari Ernesto Che Guevara. Perjuangan yang dilakukan pada tahun 1955 dan 1959 lebih bersifat gerilya.
1 Januari 1959, Batista yang kalah melarikan diri ke Amerika Serikat. Hal ini menandai keberhasilan revolusi Kuba. Kemudian Fidel Castro naik menjadi pemimpin, dan pemerintahan Kuba menjadi pemerintahan komunis. Dengan kejadian tersebut, akibatnya Amerika Serikat merasa curiga. Pemerintah Amerika kemudian menggunakan para imigran untuk menggulingkan Fidel Castro. Peristiwa yang paling terkenal adalah invasi Teluk Babi yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 17 April 1951. Penyerbuan yang sebagian besar dilakukan oleh imigran ini didukung persenjataan oleh CIA. Invasi ini dengan cepat digagalkan oleh Castro. Selain itu, Castro juga berhasil menyandra 1.000 lebih tawanan. Ketegangan berlanjut pada krisis misil Kuba yang terjadi pada tanggal 14 sampai 28 Oktober 1962. Intelijen Amerika Serikat melaporkan adanya aktivitas pembangunan instalasi nuklir Uni Soviet yang termasuk rudal balistik jarak menengah. Salah satu alasan Uni Soviet membangun instalasi nuklir adalah agar Amerika Serikat tidak menyerang Kuba lagi. Mengingat sebelumnya Amerika Serikat terbukti melakukan invasi Teluk Babi. Instalasi nuklir tersebut hanya berjarak 90 mil dari wilayah Amerika Serikat, yang jelas mengancam pantai timur Amerika Serikat sewaktu-waktu. Konflik Kuba, seperti invasi Teluk Babi dan krisis misil Kuba, menjadi contoh bahwa kawasan Amerika Latin menjadi tempat terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat tidak senang dengan pemerintahan Kuba yang komunis, pimpinan dari Fidel Castro, karena Kuba akan cenderung berpihak pada Uni Soviet. Sedangkan Uni Soviet yang berkawan dengan Kuba ingin menempatkan pengaruh komunismenya di kawasan Amerika, sekaligus sebagai bentuk persaingan terhadap kekuasaan Amerika Serikat. Perang Vietnam. Perang Vietnam terjadi pertama kali pada tahun 1946 sampai 1954 atau yang dikenal dengan Perang Indochina I antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan didukung oleh Prancis. Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapatkan pengakuan dari Rusia dan Tiongkok pada tanggal 31 Januari 1950. Kemudian Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapatkan pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris. Puncak ketegangan terjadi pada Perang Indochina II. Ho Chi Minh kembali melakukan serangan terhadap Vietnam Selatan dengan dibantu oleh Uni Soviet. Dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turut tangan membantu Vietnam Selatan, karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan terus memberikan bantuan pasukannya. Akibatnya, Perang Indochina II yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 sampai 1975. Perang Vietnam baru berakhir setelah pasukan Vietnam Utara berhasil menduduki tempat-tempat penting yang ada di Vietnam Selatan, seperti kota Saigon. Hal itu menandakan menyerahnya Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong atau pasukan komunis Vietnam Utara. Kejatuhan Vietnam Selatan ini kemudian menjadi awal transisi dari bergabungnya Vietnam Selatan kepada Vietnam Utara. Nah, demikian mengenai dampak perang dingin di dalam politik. Nah, perang dingin ternyata memberikan suatu dampak yang luar biasa terhadap perubahan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah perpecahan yang terjadi di Korea, yang kemudian membelah Korea menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.